Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video untuk membahas saham-saham apa aja yang bisa teman-teman perhatikan untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, belajar bareng, dan juga sharing bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Dan juga kita di bulan Oktober ini kita mempunyai program, yaitu ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, kita minimal depositnya sebesar 5 juta. Kalau tidak ada program atau promo, biasanya sih minimal depositnya 10 juta. Jadi bagi teman-teman yang biasanya dananya cukup terbatas, mungkin ini adalah waktu yang cukup baik untuk teman-teman bisa manfaatkan, karena minimal depositnya itu ada sampai 50% pemotongannya. Jadi cukup deposit awalnya itu hanya 5 juta gitu. Untuk informasi lebih lanjut nanti kita akan berkomunikasi, jadi pastikan teman-teman klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nah, di sini seperti yang kita perhatikan, kita akan lihat dulu forecasting terlebih dahulu, indeks kita mau kemana. Yang dimana kalau kita perhatikan dalam 1 minggu kemarin, indeks kita ditutup melemah ya, melemah minus 0,20% overallnya. Nah, di perdagangan Jumat kemarin dia ditutup melemah 0,70%. Dan di sini di level harga 7.026 nih. Kalau seandainya teman-teman perhatikan, kita sudah pernah membuat roadmap-nya atau menandakan suatu area-areanya. Kita mempunyai forecasting sebelumnya bahwasanya dia akan menyentuh area 7.200. Namun beberapa waktu sebelumnya terjadi sebuah rejection di sini. Teman-teman perhatikan, terjadi sebuah rejection dan di perdagangan Jumat kemarin dia drop. Kita melihat secara price action sebenarnya komposit kita masih ada sebuah potensi dia akan kejar 7.200 sebelum dia benar-benar break di bawah 7.000 gitu. Jadi selagi dia benar berada di atas 7.000, ada potensi dia akan kejar 7.200. Tapi kalau seandainya Senin nanti dia ditutup close ya di bawah 7.000, berarti besar kemungkinan dia akan masuk ke level area demand level kita di 6.800 sampai di 6.900. Jadi nanti untuk pergerakan indeks kita sendiri saya akan update di grup Telegram dan di grup WhatsApp. Jadi pastikan juga kalau teman-teman belum bergabung bersama kita di grup WhatsApp, setidaknya gabung di grup Telegram kita karena di situ gratis dan juga saya sering men-sharingkan saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Jadi overall indeks kita sebenarnya masih menarik kita cermati ya, karena kita tahu juga memang di negara luar atau bahkan ekonomi global, news-newsnya juga cukup sentimennya kurang positif, bahkan cenderung negatif teman-teman, cenderung negatif. Dan juga kita ketahui bahwasanya di tahun 2023 nanti itu terjadi resesi besar-besaran di beberapa negara, dan kita belum tahu apakah Indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi atau tidak. Namun secara GDP kita dan secara ekonomi kita masih growth ya, masih bertumbuh. Yang teman-teman juga ketahui bahwasanya negara kita itu salah satu penopang terbaiknya adalah komoditas. Di sini kalau kita perhatikan komoditas tuh misalnya oil WTI ya, ini adalah minyak. Oil WTI ini ada potensi dia akan terus up teman-teman. Nah, di sini kalau kita perhatikan setidaknya dia akan kemungkinan besar akan kejar level 96-nya nih. Dia akan kejar 96. Kalau seandainya dia break, dia akan kejar setidaknya titik high-nya itu sekitar 120 gitu. Jadi secara komoditas oil sebenarnya ada potensi up, dia telah break area channel trend line-nya. Jadi teman-teman boleh perhatikan saham-saham apa aja yang bergerak di bidang oil gitu. Salah satunya mungkin ada Akra, ada Medco, ada Elsa dan lain-lain gitu. Jadi perhatikan aja saham-saham tersebut apakah dia masuk ke area demand level atau tidak gitu. Karena secara komoditas masih menarik untuk diperhatikan. Jadi kita coba clusterkan dengan sahamnya gitu. Jadi itulah yang dikatakan price action discount everything. Jadi teman-teman boleh perhatikan saham-saham apa aja yang bergerak di bidang komoditas oil ini. Nah, selanjutnya kita lihat batu bara ya. Kita lihat batu bara, sebenarnya batu bara ini dia terus drop beberapa waktu. Namun di sini ada sebuah area support, saya yakin dan percaya setidaknya dia akan kejar level 361 dulu nih. Baru dia akan up lagi, teman-teman. Jadi di sini terjadi sebuah konsolidasi yang cukup lama. Teman-teman perhatikan di sini terjadi sebuah konsolidasi yang cukup lama, dan kita perhatikan aja besar kemungkinan ya, besar kemungkinan uh, call kita ini atau harga komoditas batu bara dia akan kejar 360 dulu baru dia akan up lagi teman-teman. Namun secara overall sih masih menarik ya, ditambah juga ini udah timingnya atau momennya masuk musim dingin. Perhatikan aja saham-saham apa aja yang menarik untuk kita perhatikan nih. Sebenarnya kemarin PTBA sesuai forecast kita dia masuk ke area demand levelnya, di sini dia masuk dan dia akan up.
Dan Adaro juga sebenarnya masih menarik, teman-teman perhatikan. Bagi teman-teman yang ingin spekulasi, sebenarnya Adaro ini cukup menarik karena dia membuat suatu konsolidasi atau base-nya itu di area-area resisten. Jadi saya yakin dan percaya juga area ini akan dia break cepat atau lambat gitu. Selanjutnya kita lihat ya, misalnya nikel nih. Nikel juga masih menarik kalau teman-teman perhatikan. Jadi di sini kalau nikel kita perhatikan, dia kemarin naiknya sangat signifikan di sini dan di sini dia mulai mengalami penurunan nih. Dan kalau kita perhatikan ada sebuah pola yang telah dia bentuk sebenarnya, teman-teman. Kita lihat di sini ada sebuah pola yang telah dia bentuk, yaitu pola pembalikan, teman-teman. Nah, di sini ada pola falling wedge ya, dia ada pola falling wedge dan saya yakin dan percaya dia akan terus up. Jadi teman-teman boleh perhatikan aja saham-saham apa aja yang bergerak di bidang komoditas-komoditas tersebut gitu. Karena secara price action mengatakan ada potensi komoditas ini akan up gitu. Secara price actionnya, technical analisisnya, dan kita coba clusterkan dengan saham-sahamnya. Baru teman-teman perhatikan trennya dan perhatikan di mana demand levelnya dan teman-teman boleh entry gitu. Sebenarnya sih kalau price action katakan masih menarik kita perhatikan. Namun ya kita kembali ke secara demand levelnya di mana dan ukur risk to reward ratio-nya. Apakah masuk dengan trade plan teman-teman gitu. Oke, itu insight sedikit aja ya. Saya nggak ingin bicarakan itu terlalu lama. Di sini saya sudah siapkan saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini yang bisa teman-teman perhatikan untuk 1 minggu ke depan. Kita akan langsung saja. Saham pertama yang ingin saya referensikan itu ada saham Astra, teman-teman. Jadi saham Astra ini kenapa saya katakan saya referensikan, karena secara overall saham ini memang masih berada major trendnya ya, dia masih berada fase major trendnya itu yaitu uptrend atau bullish, teman-teman. Nah, di sini dia masuk ke area demand level kita, teman-teman perhatikan dia masuk ke area demand level kita. Jadi sesuai forecast kita, dia ketika memasuki area demand level, teman-teman boleh masuk ke saham Astra ini. Nah, kita perhatikan seperti ini, kita buat seperti ini. Mungkin kalau teman-teman perhatikan secara foreign flow, saham ini sedang didistribusi, namun saya tetap ya, teman-teman tuh harus punya prioritas, yang dimana ketika teman-teman menggunakan technical analysis, teman-teman harus punya prioritasnya di mana. Apakah konfirmasinya di secara foreign flow atau bagaimana gitu. Jadi kalau saya pribadi jujur memang saya melihat juga secara akumulasinya bagaimana, tapi kita melihat secara price actionnya. Selagi secara price actionnya dia menarik, dia memasuki area demand level kita, dan secara risk to reward ratio-nya terukur ya, teman-teman boleh hajar sahamnya, teman-teman boleh hajar sahamnya. Dan kita akan perhatikan dalam 1 minggu, dan teman-teman boleh lihat apakah saham Astra ini akan bereaksi atau tidak ya di area demand levelnya ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Astra ini, teman-teman boleh perhatikan areanya, dia telah memasuki area demand level kita, dan secara risk to reward ratio juga masih sangat menarik, teman-teman perhatikan. Untuk stop lossnya sendiri kita mempunyai sebesar 3,47% atau 3,5% di level harga 6250, dan area TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak di 7.200 aja, kita bulatkan nih. Jadi ada risk to reward-nya 1/3,22 yang bisa teman-teman manfaatkan. Kalau seandainya dia benar-benar break di atas 7.200 sampai 7.225, ada potensi dia akan terus akan kejar area-area selanjutnya. Namun nanti kita akan forecast apabila dia sudah benar-benar break area 7.200, teman-teman. Jadi ini untuk Astra ya, untuk Astra. Selanjutnya ada saham Bovin. Untuk Bovin ini masih sangat menarik, teman-teman perhatikan, karena secara structure saham ini memang berada di suatu fase uptrend. Nah, di sini ada suatu correction, dan kalau kita perhatikan, kita coba dulu tarik Fibo 618-nya. Kita akan lihat kemana dia akan berhenti. Nah, ini ada sebuah cluster area yang sangat menarik yang bisa teman-teman perhatikan. Kita buat dulu skemanya, kita buat forecastingnya terlebih dahulu supaya teman-teman dapat mengerti apa yang akan kita sampaikan di video kali ini. Nah, di sini ada sebuah hal yang menarik. Kita buat dulu gambarnya ya. Kita buat dulu gambarnya di sini. Nah, kita buat seperti ini. Nah, di sini ada sebuah area yang bisa teman-teman perhatikan. Ini merupakan area demand level, teman-teman. Ini merupakan area demand level, dan kalau kita lihat secara risk to reward ratio juga masih menarik, teman-teman. Nah, stop lossnya sendiri kita letak di level harga 1055, dan stop lossnya sendiri hanya sebesar 4,5%, dan TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak di 1300. Untuk saham Bovin ini masih menarik. Sebenarnya memang kalau
dikatakan konfirmasi dia tunggu break area channel trendline-nya. Namun yang menjadi suatu pertimbangan kita adalah yang dimana dia masuk ke area demand level kita dan terjadi sebuah rejection, teman-teman. Dan itu sangat menarik. Di sini kalau kita mempelajari sebuah gerakan ya, teman-teman, kalau seandainya mempelajari sebuah gerakan Elliott Wave, kita akan temukan bahwasanya dia telah memasuki area gerakan yang kelima nih, dan besar tendensinya dia akan up, teman-teman. Nah, ini menariknya memang dia secara area dia masuk area demand level kita dan stop loss kita hanya sebesar 4,5%, dan area TP setidaknya teman-teman bisa letak di 1300 sebesar 17%. Jadi ada suatu hal yang menarik untuk Buffin ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry saham Buffin, ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kalau seandainya pergerakan harga sahamnya tidak sesuai forecasting kita, dia kena area stop loss kita, saya sarankan kepada teman-teman cut loss dulu sahamnya dan kita bisa buyback kembali sahamnya di area ini. Oke, jadi saya sarankan kepada teman-teman jangan sampai nggak ngerti suatu trade plan ya, apalagi teman-teman tuh nggak ngerti bagaimana mengukur suatu resiko. Karena jujur saya pribadi masih saya temukan beberapa teman-teman kita chatting saya secara pribadi, bahkan yang saya sangat khawatirkan begini, dia beli suatu saham, saya udah beri masukan bahwasanya cut loss dulu saham ini, kita akan switching ke saham lain. Dia langsung hitung-hitungan tuh, bunganya sekian, fee-nya sekian, bla 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 bla. Ya, saya sarankan teman-teman tuh jangan sampai seperti itu ya tradingnya. Kalau nggak siap rugi, saya sarankan nggak usah trading. Saya sarankan ya investing aja gitu. Kalau sampai hitung-hitungan sampai separah itu, saya sarankan teman-teman tuh jangan sampai nggak usah trading deh gitu. Karena trading itu mempunyai risiko yang cukup besar ya. Jadi pastikan kalau seandainya teman-teman ingin trading sudah tahu risikonya gitu dan harus pandai cepat mengambil keputusan. Misalnya kita minus 1% nih, ya kan? Dia nggak ada potensi naik, ya udah cut loss dulu teman-teman. Jangan terlalu banyak berpikir masih rugi, tunggu deh. Ya lebih baik nggak usah trading gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin trading, pastikan dulu berani ambil risikonya dan ukur risk to reward ratio-nya teman-teman. Karena orang yang bisa sukses di market itu adalah orang yang berani bermain dengan resiko gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin sukses di market ya harus bermain dengan resiko. Yang paling penting adalah ketika teman-teman bermain dengan resiko ya pandai mengukur resikonya. Itu yang paling penting. Oke? Itu untuk Buffin ya. Selanjutnya ada saham Wood. Wood ini masih menarik dan jujur saya pribadi ada masih pegang saham ini. Saya punya di level harga 525. Saya punya barang dan di sini sebenarnya secara price action masih menarik, teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan saya sudah pernah buat forecasting saham ini dan di sini dia telah break area channel trendline yang telah kita tandakan dan di sini dia membentuk suatu base nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham ini masih menarik. Memang saham ini mempunyai pergerakan yang cukup slow, namun secara price action saham ini berpotensi memberikan kita suatu gain yang cukup besar gitu. Setidaknya TP1 kita ada di 620 bagi teman-teman ingin swingkan dan area terjauh kita setidaknya dia ada dikejar di area 700 gitu. Jadi ini untuk Wood ya, karena dia masih menarik secara area, dia masih baru break area channel trendline-nya, teman-teman perhatikan, dan dia sudah selesai dari 5 gerakannya dan sebelum dia menyelesaikan sebuah gerakan dia telah membuat suatu pola double bottom, dia break neckline, dia telah retest dan di sini ada sebuah divergence gitu. Jadi untuk Wood masih menarik teman-teman apabila ingin swingkan saham ini gitu, oke? Selanjutnya ada saham BBTN. Saham ini juga cukup menarik apabila teman-teman ingin swingkan. Namun saham ini cukup slow, jadi teman-teman harus perhatikan. Di sini saya sudah forecast sahamnya sebelumnya. Nah, di sini dia masuk area demand level kita, teman-teman. Di sini kita perhatikan dia masuk area demand level kita. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham BBTN ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman cermati nih. Jadi di open market besok teman-teman bisa mulai entry di saham BBTN ini dan stop lossnya sendiri kita letak di 14.35 dan stop lossnya sendiri hanya sebesar 4%. TP-nya teman-teman bisa letak di high-nya di 1625 dan apabila dia benar break di atas 1625 dia akan kejar area-area berikutnya. Setidaknya dia akan kejar area supply levelnya itu ada di area 1820 teman-teman. Jadi perhatikan aja bagi teman-teman yang ingin entry Buffin, kalau seandainya dia masuk penetrate lagi ke bawah memasuki area demand level kita di area 1480 sampai 1445, teman-teman boleh entry di saham BBTN ini karena yang menjadi pertimbangan adalah risikonya kita bisa ukur teman-teman gitu. Oke, itu untuk BBTN. Perhatikan area entry dan area stop loss kita dan area TP kita.
Dan saham terakhir yang akan kita bahas ada saham Tekim. Saham Tekim ini masih menarik secara price action, teman-teman perhatikan di sini dia break area channel trend line-nya, dan di sini dia sebenarnya break area channel trend line-nya kembali, dia telah break area bullish flag-nya. Nah, di sini sebenarnya yang menjadi pertimbangan kita karena risk-nya itu kecil ya, teman-teman perhatikan di sini saya turunkan time frame-nya ke H4. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Tekim ini bisa teman-teman lakukan, dan stop loss sendiri kita katakan di bawah 7.500 aja di 7450, sangat rendah, hanya sebesar 2%, dan TP1 setidaknya teman-teman bisa letak langsung high ya. Kita lihat dulu, kita ubah daily supaya kita temukan di mana kita bisa taking profit gitu. Kita letak, kita cari dari harmoni resistennya saja. Nah, untuk TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak di 8250, itu TP1-nya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di Tekim masih menarik secara price action karena stop loss-nya kecil, hanya di 7450 aja, hanya sebesar 2% aja untuk stop loss kita, dan TP-nya setidaknya teman-teman bisa letak di 8250. Ini adalah TP1 untuk saham Tekim. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa menjadi suatu insight dan juga menjadi suatu referensi. Kembali saya ingin ingatkan bagi teman-teman semua, kebetulan kita ada promo di bulan Oktober, minimal deposit hanya sebesar 5 juta. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng, sharing bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti kita akan chatting di situ dan lebih intens ya, dan teman-teman bisa dapatkan benefitnya seumur hidup teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bayar apapun, cukup trading bareng bersama kita di Mirai Aset Sekuritas gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.